Salam pemirsa CP Indonesia semua, kembali lagi bertemu di pembahasan buku Bugar Selamanya. Bagaimana buku ini menginspirasi kita untuk belajar mengerti jalan melalui prinsip yang ada di Eden. Dan juga buku ini memberikan kita beberapa pelajaran penting untuk dapat kita belajar melalui buku ini. Untuk kita mengerti bagaimana kita memiliki pola perubahan hidup dan juga kita memiliki kekuatan harian untuk merangkul fisik, mental, dan spiritual kita. Memotivasi kita, menginspirasi dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk kita mengerti dan mau mempelajari supaya kita memiliki wawasan yang luas tentang manusia dan penciptanya. Jadi melalui buku ini kita akan belajar bagaimana untuk kita berubah, bagaimana untuk kita terus memiliki kekuatan bersama dengan Tuhan, dengan motivasi, inspirasi dan juga dorongan yang diberikan sehingga kita belajar untuk mencintai Tuhan kita setiap hari. Bacaan kita kali ini judulnya adalah merasa baik. Ayat intinya terambil dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sangat baik untuk merasa baik. Kita ingin merasa baik secara fisik. Kita ingin untuk merasa nyaman dengan keluarga dan teman-teman. Dan kita ingin mereka merasa baik tentang kita. Ada prinsip kesehatan yang baik yang membantu kita merasa sehat secara fisik. Setia melayani Tuhan dan sesama manusia, mencapai yang terbaik dan melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat akan membantu kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Sebagian besar adalah berada di tangan kita untuk merasa baik secara fisik dan merasa baik tentang diri kita sendiri. Tujuan yang menantang adalah membuat orang lain merasa nyaman dengan kita, namun untuk ini juga ada prinsip yang harus diikuti. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana kita memiliki kehidupan yang baik untuk orang contohi. Di sini di dalam ayat intinya juga dikatakan bahwa ada ketiga hal yang harus kita miliki di dalam prinsip kehidupan kita sehari-hari, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi di sini dikatakan bahwa yang paling besar diantaranya adalah kasih. Karena pada saat kita memiliki kasih itu, maka kita akan membuat orang merasa nyaman dengan kehidupan kita. Jadi kita lihat di sini bahwa sangat baik untuk merasa baik. Berarti kita harus memiliki perilaku yang baik supaya orang juga merasa kehidupannya aman bersama dengan kita. Dan juga pelajaran kita di sini dikatakan bahwa kita semua pasti ingin untuk merasa keadaan fisik kita sangat sehat. Tetapi apa yang harus kita lakukan yaitu kita bagaimana menjaga akan kesehatan kita atau tubuh kita supaya berfungsi dengan baik. Kita ingin untuk merasa nyaman dengan keluarga dan teman-teman. Semua ingin untuk memiliki kenyamanan bersama dengan keluarga dan juga teman-teman. Siapa sih tidak ingin untuk memiliki kenyamanan bersama keluarga dan teman-teman? Semua orang menginginkannya, tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kenyamanan itu adalah menjalankan hal yang baik sehingga orang lain bisa menjadi keluarga dan teman kita. Dan juga di sini dikatakan bahwa ada prinsip kesehatan yang baik yang membantu kita merasa sehat secara fisik. Ada satu prinsip kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Melalui setiap apa yang kita sudah lakukan salah di hadapan Tuhan, kita rubah semuanya supaya itu kita memiliki kesehatan secara fisik, mental, dan spiritual yang ingin Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini juga diberikan bahwa setia melayani Tuhan dengan sesama manusia, mencapai yang terbaik, melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat akan membantu kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Baik, kalau kita lihat ini sangat berat untuk dijalani. Orang pelayan Tuhan, dia harus siap untuk mencapai yang terbaik dan melakukan yang benar, serta harus melayani Tuhan dengan manusia. Seringkali kita memilih ketiga hal ini berbeda. Pada saat kita ingin untuk melayani Tuhan, kita tidak mau melayani manusia. Pada saat kita sudah melakukan yang baik, kita tidak mau mencapai titik terbaik yang Tuhan berikan. Dan juga pada saat kita melakukan yang benar, kita memilih untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita, bukan kehendaknya Tuhan. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita dengan 3 prinsip yang Tuhan berikan ini. Semuanya harus berjalan sama rata. Tetapi yang harus kita miliki lebih adalah kasih di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain dapat memiliki tujuan bahwa hidup dengan kita adalah satu kenyamanan besar. Jadi Tuhan mau menitipkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kenyamanan pada saat orang datang dekat dengan kita. Tuhan mau supaya kita memiliki kasih itu, supaya pada saat orang datang, orang dapat melihat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertahun-tahun yang lalu, saya dipekerjakan dari luar organisasi untuk mengisi sebuah posisi penting. Seseorang dalam organisasi itu mengharapkan promosi ke posisi tersebut. Dia dengan segera mengundurkan diri. Dia sangat dekat dengan sekretaris baru saya, yang juga begitu kecewa karena saya adalah
bos barunya. Sekretaris ini dapat berkontribusi terhadap keberhasilan saya atau menguranginya. Dia lebih memilih yang terakhir. Saya punya pilihan untuk mempertahankannya dan menggantinya. Saya lebih suka yang pertama. Baik, pelajaran menceritakan bagaimana seorang yang memiliki pekerjaan di mana dia memiliki teman atau orang yang selalu membantu dia pada saat dia bekerja, tetapi pada saat dia memiliki posisi yang penting di dalam organisasi tersebut, dia tidak disukai oleh teman yang ingin untuk mendapati atau menduduki akan posisi tersebut. Dan juga orang yang membantu dia pun mungkin merasa kecewa karena kenapa dia membantu tetapi orang ini yang diangkat. Seringkali kita manusia merasakan hal yang sama. Pada saat kita melihat akan kesuksesan teman-teman kita, kita merasa bahwa kenapa Tuhan memberi dia sukses terlebih dahulu, bukan saya yang diberikan terlebih dahulu. Sebenarnya kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah dengan sepenuh hati supaya pada saat kita tidak diangkat pun kita dapat mengerti bahwa inilah cara Tuhan untuk merubah akan kita. Kita memiliki hati yang teguh, hati yang penuh kasih sehingga kita tidak memiliki rasa iri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dikatakan bahwa meskipun kita memiliki kontribusi besar untuk membantu orang lain, tetapi jangan kita harapkan bahwa itu akan membuat kita untuk sukses juga dengan cepat. Tetapi ada proses yang harus kita jalani. Mungkin Tuhan mengetahui bagaimana apa yang harus kita lebih tingkatkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini dikatakan bahwa keberhasilan orang lain tidak seharusnya mengurangi akan kemauan kita untuk terus bertumbuh. Tetapi itulah membuat kita untuk terus memiliki rasa bahwa saya harus bisa untuk lebih kuat lagi. Di sini juga diceritakan bahwa seringkali orang memilih bahwa mempertahankan dan mengganti itu hal yang sama. Tetapi apa yang dia jalani itu mungkin adalah satu hal yang membuat dia untuk bimbang dalam memilih. Tetapi pada saat kita bersama dengan Tuhan, apa yang sudah kita jalani di awal, maka itulah yang menjadi pilihan utama kita, pilihan yang pertama. Sehingga mau suka tidak suka, kita harus tetap berada di dalam posisi tersebut. Bisakah saya membuatnya merasa nyaman dengan saya? Dengan membantunya menghargai kehebatan pikiran dan latar belakang saya? Hampir tidak bisa. Saya mencari cara untuk membantu dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Saya memeriksa kinerjanya sebelum kedatangan saya. Saya memberi tahu dia tentang kontribusinya pada organisasi yang saya percaya tentang dia, dan saya membayangkan masa depan yang cerah untuknya. Saya memberinya alasan spesifik tentang mengapa dia istimewa, dan saya mengakui pencapaiannya dari mentornya yang telah pergi dari tempat itu. Baik, kalau kita menghubungkan cerita ini dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, seringkali sama dengan apa yang diceritakan. Pada saat kita hidup dengan Tuhan, Tuhan akan mengajari kita bagaimana untuk kita bisa menjadi hebat di mata orang lain. Bagaimana kita melakukan hal yang luar biasa pada saat orang dapat melihat kita. Kita lihat di sini bahwa kita tidak bisa untuk menunjukkan latar belakang kita sendiri dan juga kehebatan kita, tetapi hanya Tuhan yang bisa untuk menunjukkan itu kepada orang-orang yang bertemu dengan kita. Dan juga di sini bahwa kita tidak bisa untuk mencari cara dengan diri kita untuk mencapai titik kenyamanan itu sendiri dengan diri kita, tetapi Tuhanlah yang membawa kita untuk kita masuk kepada titik kenyamanan tersebut. Sehingga dengan kedatangan Tuhan, kita menerima Dia, dan Dia juga periksa akan hati kita untuk kita dapat diakui sebagai orang yang sungguh-sungguh melakukan akan kinerja pekerjaan Tuhan. Jadi di sini katakan bahwa Tuhan membantu kita tentang kontribusi pada kehidupan kita sehari-hari supaya kita belajar percaya akan Dia, dan kita bayangkan pada saat kita bergantung kepadanya, masa depan kita cerah adanya. Jadi inilah contoh-contoh yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Tuhan mau untuk kita punya iman kepada Dia, kita punya pengharapan kepada Dia, dan juga Dia memberikan kasih itu untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana Dia mengajarkan kita untuk kita memiliki tiga hal ini, sehingga pada saat kita mengaku sebagai orang Kristen, orang pengikut Tuhan, berarti orang yang sudah menjalankan akan ketiga hal tersebut. Responnya luar biasa. Dia menjadi pegawai yang setia dan teman yang baik. Dia membuktikan bahwa jika kita ingin orang lain merasa nyaman dengan kita, maka kita pun harus membuat mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Kita tidak perlu mengeluarkan energi untuk membuat mereka merasa nyaman dengan kita. Kasih adalah kunci untuk membuat merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Baik, contoh yang sangat menarik kalau kita lihat di sini pada saat kita hubungkan ini dengan pelajaran hidup kita dengan Tuhan. Tuhan akan merespon sangat luar biasa untuk kehidupan kita pada saat kita mau untuk hidup dekat dengannya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi pegawai yang setia
dan teman yang baik. Yang artinya adalah orang yang mau menurut dan melakukan kehendaknya. Sehingga pada saat kita melakukan kehendaknya, kita sendiri akan merasa nyaman. Tuhan memberikan kenyamanan itu, lalu kita terima dan kita merasa bahwa pekerjaan kita ini sangat nyaman untuk dijalani. Orang yang bekerja bersama dengan Tuhan pada saat dia menjalani apa yang Tuhan inginkan, maka dia akan merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah jadikan di dalam kehidupannya. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk hidup bergantung kepadanya. Karena pada saat kita bergantung kepadanya, bukan diri kita saja yang nyaman, tetapi kita memiliki keluarga yang merasa nyaman dengan kehidupan pada saat bergantung kepada Tuhan. Manusia dituntut untuk mengasihi Tuhan seutuhnya dengan tenaga, akal budi, dan kekuatan, dan sesamanya seperti dirinya sendiri. Hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali dia menyangkal dirinya sendiri. Menyangkal diri berarti menguasai roh ketika nafsu berusaha untuk menguasainya, untuk menahan godaan, untuk mencela dan mengucapkan kata-kata yang mencari-cari kesalahan. Artinya bekerja dengan sabar dan riang demi kebaikan orang lain. Ya Tuhan, bantulah saya untuk mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi saya. Biarlah saya hidup dengan prinsip kasih-Mu hari ini dan melihat perbedaan apa yang akan terjadi dalam kehidupan orang lain. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan satu kutipan yang sangat menarik untuk menutup akan pelajaran kita. Dikatakan di sini bahwa manusia dituntut untuk mengasihi Tuhan seutuhnya. Berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan tenaga, akal budi, dan kekuatan yang kita miliki, sehingga seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi dia mau untuk kita mengasihinya sama seperti kita kasih diri kita sendiri. Pada saat kita membuat diri kita merasa nyaman, berarti Tuhan juga mau untuk kehidupan kita juga merasakan kenyamanan bersama dengan Dia. Jadi hal ini tidak bisa dilakukan kecuali kita menyangkal akan diri kita. Karena kita menahan akan setiap kemauan yang kita miliki atau keinginan hati yang kita miliki untuk tidak melakukan hal yang berbeda dengan prinsipnya Tuhan. Sehingga Tuhan mau untuk kita sangkal diri kita, berarti kita menguasai akan roh. Kita memiliki nafsu yang berusaha untuk menguasai kita, dan juga menahan akan godaan untuk mencela dan mengucapkan kata-kata yang mencari kesalahan. Inilah pelajaran-pelajaran yang Tuhan ingin untuk berikan kepada kita, untuk kita belajar bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang mau menjalankan kebenaran dengan sepenuh hati. Jadi sini artinya adalah bahwa bekerja dengan sabar dan riang, dan kebaikan orang lain akan menjadi kebaikanmu juga. Jadi kita harus mengambil contoh yang Tuhan berikan dengan Dia bekerja untuk memperlihatkan kehidupan yang sebenarnya di dunia ini. Dia mau untuk kita mencontohi itu supaya kita juga melakukan hal yang sama, sehingga pada saat kita bertemu dengan orang lain juga merasakan kenyamanan dan kehidupan yang merasa lebih baik lagi di dalam dirinya sendiri. Jadi baik, inilah pelajaran yang dapat saya bahas. Biarlah kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kita mau menjalani akan setiap kemauan Tuhan, sehingga itulah yang membuat kita untuk menjadi orang yang bergantung menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.